Saya terlahir sebagai muslim, Oh ya, muslim terus? sejati. Iya iya. Jadi bapak ibu saya itu memang muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan muslim sih, bukan muslim sejati. Perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya sangat orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, Mhm. tidak pernah meninggalkan puasa, Mmm. melakukan sholat sunnah, Mhm. dan dimanapun saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid, melakukan Oh, melakukan ibadah berarti sholat. sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Mhm. Kebetulan dari kecil memang saya sudah dididik secara muslim, tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Mmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Baik, kali ini kita bakal lanjutin konten-konten dakwah ikhwafillah yang insya Allah bermanfaat buat para subscriber dan semua yang menonton channel ini. Saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, urusannya lancar dan sukses selalu. Baik, kali ini kita lanjutin dakwah kita. Ini ada sebuah video ya, seorang murtadin ya, seorang murtadin artinya orang yang murtad ya. Seorang murtadin artinya orang yang murtad. Nah, dia mengaku sebagai muslim yang taat, kemudian religius, dan ujung-ujungnya dia kok bisa masuk Kristen ya. Dia mengaku bahwa dia sangat dididik dari kecil, itu dia dididik dari sebagai orang muslimah yang taat ya. Ibu bapaknya juga muslim, ibunya muslim kejawen, kemudian bapaknya sebagai muslim yang sangat-sangat religius ya. Baik, kita simak dulu videonya ya, di akhir saya akan memberikan komentar. Baik. Saya terlahir sebagai muslim, Oh ya, terus? muslim sejati. Iya iya. Jadi bapak ibu saya itu memang muslim. Enggak, ibu saya itu sebetulnya bukan muslim sih, bukan muslim sejati. Ibu saya itu mungkin ada kejawennya, juga ada Katoliknya ya. Iya. Jadi mungkin dulu sekolahnya Katolik, tetapi kejawen juga. Mhm. Dan kebetulan saya ini terlahir sebagai Muslim karena ibu saya menikah dengan ayah saya. Ayah saya keturunan dari Arab juga. Oh, Gitu. keturunan Abaib? Habib? Saya nggak ngerti, Pak. Oh, oke oke. Makanya kalau kayak gitu-gitu saya nggak ngerti. Jadi Iya. saya taunya bapak saya tuh masih ada keturunan Arabnya gitu, karena memang wajahnya seperti orang Arab gitu Iya kan. iya. Jadi memang ibu saya menikah dengan ayah saya tuh dapat saya satu, dan saya terlahir sebagai Muslim. Mhm. Tetapi jadi gini Pak, sebetulnya panjang nih kalau Iya. diceritain. Jadi saya itu anak tunggal. Mhm. Jadi anak tunggal, saya mempunyai saudara-saudara tiri, Mhm. tetapi kami hidup rukun, dan saudara-saudara tiri saya itu ada yang Islam, ada yang Katolik, ada yang Kristen, Mhm. seperti itu. Nah, kebetulan dari kecil memang saya sudah dididik secara Muslim, tetapi jujur saya nggak bisa baca Al-Quran. Jadi ibu saya tuh udah nyuruh saya sekolah ngaji gitu, saya cuma bisa alif, ba, ta, sa, jim, cuma gitu aja. Kalau disuruh baca yang benar-benar saya nggak bisa, cuma terbata-bata. Oh, oke. Gitu. Itu ya kesaksian dari ibu ini. Dia mengatakan sebagai bahwa dia dididik dari kecil itu sebagai muslim sejati. Ibunya bukan muslim sejati tapi Islam kejawen, tapi dia Katolik. Waduh, saya bertanya juga, muslim kejawen tapi Katolik. Enggak tahu lah ya seperti apa pemahaman dia. Yang jelas yang kita tahu bahwa Islam itu adanya biasanya Islam kejawen, dan itu kadang-kadang melenceng ya, Islam kejawen tapi Katolik, bingung ya. Kemudian bapaknya keturunan Arab yang menurut dia, kemudian dia lahir dalam keadaan muslim, tapi anehnya ya katanya dididik dari sejak kecil sebagai muslim, kemudian muslim yang sangat religius, tapi nggak bisa ngaji. Dia hanya bisa huruf hijaiyah, alif, sa, bata saja, cuman 5 huruf doang, tapi dia mengaku sebagai seorang muslim ya, muslim dan muslim sejati, dididik dari kecil sebagai muslim religius. Nah, baik, kita lanjut ya videonya ya. Perjalanan Islam, iman saya luar biasa. Saya orang yang sangat religius sekali, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa, melakukan sholat sunnah, dan dimanapun
saya berada itu saya tidak pernah lupa untuk pergi ke masjid melakukan ibadah. Berarti sholat. sangat religius ya? Saya memang orang yang sangat religius sekali. Gitu. Apa yang mendasari Evi sampai begitu religius pada waktu itu? Karena saya gimana ya Pak ya, mungkin keluarga saya memang bukan keluarga yang sangat religius sekali, tetapi memang bapak saya memang Islam banget. Baik, ikhwafillah, itu tadi kesaksian dari ibu ini ya. Dia mengatakan bahwa ayahnya Islam banget, kemudian tidak pernah ibu ini mengatakan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah, dan tidak lupa ke masjid. Tapi gimana ceritanya? Ngaji aja dia nggak bisa, ya, ngaji aja dia nggak bisa. Kemudian gimana caranya dia sholat, ya, sholat sunnah, baca-bacaan sholat yang lain, dia ngaku sebagai muslimah yang taat, ya. Nah, walaupun pada akhirnya dia murtad, ya, ngaku sebagai orang yang murtad, ya, tapi katanya nggak bisa ngaji, ya, hanya bisa huruf hijaiyah, itu pun hanya 5 huruf. Nah, baik, kita lanjut lagi videonya ya. Ibu saya mungkin karena kejawen ya, jadi ngajarin saya tuh kadang-kadang ya Islam kejawen gimana sih juga kurang paham, sampai sekarang juga saya tuh nggak ngerti itu seperti apa ibu saya mengajarkan Islamnya gitu, karena memang ibu saya memang Islamnya Islam menurut dia gitu kan Pak. Dan tapi memang ibu saya menganut Islam yang betul, dan sampai ibu saya haji loh Pak. Oh. Ibu saya haji. Ibu saya haji. Beliau itu haji, dan saya dididik benar-benar menjadi seorang muslim yang taat. Dan kakak-kakak saya, kakak-kakak sambung saya memang rata-rata seorang muslim yang taat. Ada yang sudah haji, terus juga ya tidak pernah meninggalkan sholatnya gitu. Tetapi memang saya dari kecil itu suka sekali mendengarkan lagu-lagu Natal Pak. Iya. Iya, jadi kalau agenda Natal dulu tuh saya inget banget pohon terang. Ikhwafillah, itu tadi kesaksian dari ibunya lagi ya, kelanjutan dari videonya, mengatakan ibunya menganut Islam kejawen dan haji atau haja, ya, dia sudah haji ibunya. Ibunya mengajarkan Islam yang taat. Tapi anehnya ya, katanya ibunya ini mengajarkan Islam yang taat. Tapi kenapa kata ibu ini dari kecil dia suka mendengarkan lagu Natal, pohon terang, ya, itu sesuatu yang kontradiktif, maksudnya berlawanan. Katanya Islam yang taat, tapi suka mendengarkan lagu Natal. Aneh ya, maksudnya katanya muslim yang taat, tapi kok suka lagu Natal, suka mendengarkan lagu Natal. Sebagai muslim sejati dari kecil harusnya nggak suka dong, ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya videonya. Jadi teman-teman, memang cara kerja Roh Kudus itu aneh bagi manusia, ya, karena di usia masih kecil, kelas 3, usia 10 lah katakan, Evi yang dididik dengan keislaman yang religius sekali, tapi dia menyukai lagu-lagu Natal. Nah, ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa ada kuasa yang lebih besar yang sedang bekerja di dalam kehidupannya Evi, sehingga tanpa disadari itu berjalan dan membentuk kehidupannya. Nah, Pak Yusuf, ini Pak Yusuf ya, namanya Pak Yusuf yang jadi host itu. Pak Yusuf, gimana caranya ya dikatakan sebagai Islam yang taat, padahal baca Quran sendiri dia nggak bisa, ya, senang mendengarkan lagu gereja, hafal huruf hijaiyah aja, itu pun hanya 5 huruf. Yang katanya ada kerja Yesus di situ ya, akhirnya dia menjadi murtad, ya, yang katanya dididik dari kecil sejak taat muslim, tapi mengaji nggak bisa Pak Yusuf. Yang komentar itu yang benar komentarnya. Baik, kita lanjut lagi ya. Itu sih saya belum berpikiran bahwa saya akan jadi orang Kristen. Ya. Saya jujur Pak, saya jujur benci banget sama orang Kristen Pak. Benci banget. Nggak tahu kenapa. Padahal kakak saya itu Kristen, kakak saya Katolik. Cuma
saya tuh namanya sama orang Kristen itu saya nggak ngerti, belum gimana gitu ya. Tapi saya suka lagu-lagu Natal. Aneh kan Pak? Iya. Saya nggak suka sama orang Kristennya, tapi saya suka lagu-lagu Natal. Dan sampai ketika saya menikah, saya tuh menikah muda Pak. Saya juga nggak ngerti ya, kok tiba-tiba saya menikah dapat orang Kristen. Dapat orang Kristen. Iya, Oke. dapat agamanya Katolik. Katolik. Oke. Nah, aneh kan Pak? Ya. Saya nggak suka sama orang Kristen, tapi begitu dapat jodoh orang Katolik, Ya. gitu. Jadi kebetulan di saat saya menikah muda Pak, Ya. di usia 19 tahun saya sudah menikah. Menikah. Jadi orang menikmati masa mudanya, Masa remaja muda. masa remaja, saya menikmati masa ngomong anak. Oh. Gitu kan, oke, Pak. oke. Nah, Sebentar, sebelum lanjut saya mau tanya dulu. Tadi kan benci sama orang Kristen. Bagaimana kok begitu ketemu orang istilahnya Katolik kok tidak benci? Nah itu dia Pak, saya juga bingung. Sampai sekarang tuh jawaban itu nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Baik, ikhwafillah itu ya jawaban dari ibu ini. Sampai sekarang dia nggak tahu kenapa benci sama sangat benci sama orang Kristen, tapi ketemu orang Katolik katanya nggak benci. Nah, sampai bingung sampai sekarang. Baik, saya bantu jawab ya. Bahwa ini kita luruskan ya, ikhwafillah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam Islam ya itu dilarang benci terhadap orang Kristen. Kita nggak boleh benci kepada orang Katolik, non Muslim kita nggak boleh benci sama mereka ya. Dan dalam surah Al-Kafirun sudah jelas lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu bagiku agamaku ya, dalam surah Al-Kafirun ya. Artinya jangan saling mengganggu, kita harus saling menghormati selama mereka bersahabat dengan kita, tidak memerangi kita, wajib bersahabat dengan mereka. Baik, yang kedua saya luruskan lagi bahwa ini dia menikah, dia ngaku muslimah, kemudian dia nikah sama orang Katolik. Dalam ajaran Islam, ini saya sampaikan juga ikhwafillah, Islam tidak mengajarkan tidak mengajarkan untuk menikah dengan non muslim, bahkan dilarang, hukumnya haram. Dalam surah Al-Baqarah sudah jelas itu dijelaskan bahwa jangan menikah kepada orang-orang yang musyrik ataupun orang-orang yang kafir yang tidak seiman kepada kita ya. Dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian meninggal kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan muslim ya. Itu sangat bertentangan ya. Jadi hati-hati ya ikhwafillah, jangan, saya curiga orang ini mengaku sebagai orang murtad aja gitu. Orang murtad tapi sebenarnya dia orang Kristen, ngaku-ngaku aja mungkin ya, karena dia ngajarnya nggak bisa, yang katanya dididik dari kecil sebagai muslim tapi ngajarnya nggak bisa. Baik, saya kira itu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.